ketika saya telepon Pak Adam, temanya apa? Bilang terserah Roh Kudus. Nah, begitu tadi datang ketemu pria-pria hebat ini, langsung muncul. Nah, saya beri tema ya di Facebook saya, Instagram saya. Pebisnis Kristen di Sydney belajar mengenal peranan pria menjadi suami dan ayah. Saudara, di dunia ini, oh sebentar, cukup nggak? Yang di Zoom, suara saya bisa dengar jelas? Ya, di dunia ini jelas ya. Jadi saya ini kalau mengajar itu 3 Facebook, 1 Instagram, dan 1 Zoom, itu jalan semua. Dan ngikuti nggak cuma di Indonesia, dari banyak negara, di Eropa ada Jerman, Belanda, di Amerika, di Calgary, Kanada ikut juga, ini di Australia. Hanya ada satu tulisan di dunia ini yang memberitahu manusia kapan dan mengapa dunia ini bisa musnah. Nggak cuma hancur, musnah. Itu cuma Alkitab yang nulis. Banyak peramal meramalkan dunia akan begini, dunia begitu. Tapi ramalannya nggak jadi-jadi sampai hari. Kita buka ayat ini, Malaki 4 ayat 6. Hanya satu tulisan di dunia ini yang memberitahu manusia kapan dan bagaimana dunia bisa hancur. Ya, Malaki 4 ayat 6. Di sini boleh, siapa namanya? Belum apa-apa, makan atau di sini. Iya, ayo, pindah. Ya, kita baca Malaki 4 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. Malaki 4 ayat 6. 1, oh belum ya. Malaki 4 ayat 6. Ngeri sekali. Ya. Nah, maka itu ketika banyak orang mencari tahu kapan, kenapa dunia bisa hancur, mereka pasti akan membaca tulisan ini. Ya, hebatnya dalam dunia ilmu pengetahuan, sains ya, mereka itu selalu based on literature. Ya, ilmu pengetahuan tidak akan disebut ilmu pengetahuan kalau nggak ada tulisan, literatur. Nah, di dalam sains, para saintis itu menemukan sebuah prinsip. Kalau kita kemana saja, misalnya para arkeolog, ya arkeologi gali-gali tanah, lalu menemukan tulisan, nggak peduli itu tulisan siapa. Mereka punya konsep, bahkan kalau toh manusia menemukan tulisannya setan sekalipun, misalnya, itu nggak boleh diperdebatkan. Pokoknya tulisan ini luar biasa. Maka itu dalam ilmu pengetahuan ada jurnal. Ya, jurnal itu sebelum Google, sangat ribet. Seorang sarjana di sebuah perguruan tinggi tidak akan dinyatakan lulus sebelum dicek skripsinya itu sudah ada pernah buat atau belum. Dan itu ngeceknya di jurnal. Sebelum ada Google, jurnal itu ada di 4 kota besar di dunia. Saya nggak hafal semuanya. Amerika ada 1, Eropa ada 2, yang satu lagi di mana? Nah, itu dibagi-bagi. Nah, untuk mendeteksi itu, bayangkan cari berapa ribu lembar itu. Nah, waktu Google ada, menolong sekali. Nah, begitu skripsi ini judulnya ada yang nulis sama, maka dia Google. Saudara, jadi tiap kali mereka menemukan tulisan apa saja, ya, entah berusia berapa ribu tahun, nggak peduli, pokoknya tulisan itu akan dimasukkan ke jurnal. Tulisan siapa yang paling tua. Nah, hebatnya sampai hari ini tidak ada nama yang lebih banyak ditulis di jurnal selain nama Musa. Ini heran, Musa itu paling banyak menuliskan. Contoh, semua prinsip hukum, pidana dan perdana, kalau saudara cari di jurnal, selalu ada Musa, Moses.
Karena dia itu orang pertama di dunia loh, yang menulis tentang hukum. Maka itu 5 kitab Musa pertama itu oleh semua orang yang sekolah hukum itu diakui sebagai tulisan tertua. Sebab sebelum Musa tidak ada orang yang menulis tentang akar dan sumber hukum pidana dan hukum perdata. Itu luar biasa. Human right diakui oleh dunia. Kitab Ulangan 24 itu literatur tertua. Kalau saudara baca misalnya jurnal tentang dunia ini bulat, saudara akan kaget. Ayub penulis pertama. Ayub itu orang pertama yang tahu bumi ini bulat. Karena kitab Ayub itu ditemukan sebagai tulisan tertua, lebih tua dari tulisan Musa dalam ukuran waktu. Nah, seandainya para arkeolog, misalnya di New South Wales, kali-kali, ternyata menemukan tulisan jauh sebelum Ayub. Ternyata orang aborigin, misalnya, sudah menulis bumi ini bulat. Maka setelah dites, dibuktikan oleh banyak hal, maka Musa pasti turun. Bukan lagi Musa, tapi aborigin misalnya begitu. Ngerti ya? Nah, ini semua ada di Alkitab, saudara. Maka itu tolong ya para papa, ayah, cari buku, cari di Google untuk mengerti fakta ini, supaya kalau anak-anak kita tanya. Anak sekarang beda dengan anak zaman dulu loh. Istilahnya anak zaman dulu bisa dibohongin tentang surga neraka. Sekarang nggak percaya, Pak. Maka itu tidak ada cara lain, papa harus bisa menjawab pertanyaan anak-anak zaman sekarang yang kritis betul. Apalagi saya keluaran tahun 50-an begini, ketinggalan jauh dengan anak zaman sekarang. Tapi Alkitab akan menjawab. Semuanya ada di Alkitab. Maka itu sedih ketika gereja hanya sibuk bicara doktrin dan teologi, maka Alkitab nggak disukai orang. Nah sekarang coba, contoh aja kita ya, maaf, kita ini Kristen. Datang pendeta Buddha, datang Ustadz Islam, bawa kitab suci mereka. Terima nggak? Terima nggak? Tidak. Nah, maka itu ketika Alkitab dibawa sebagai buku suci agama Kristen, yang lain nolak. Bagi saudara yang sesekali pernah dengar saya ngajar atau saya khotbah, saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kalau saya mengajar, coba contoh seperti ini. Orang yang bukan Kristen pun akan menerima, karena saya nggak bawa nama agama, saya nggak bawa doktrin teologi, saya membawa fakta. Ngerti nggak maksudnya? Fakta. Nah nanti kita akan lihat fakta-fakta, khususnya para pria, para suami, para ayah. Itu tertulis jelas di Alkitab. Saya sudah keliling ke banyak negara, ketemu banyak orang di Indonesia. Ya sekarang Indonesia sudah 37 provinsi loh, jangan lupa. 37 ibu kota provinsi saya sudah pernah kunjungi semua. Bukan untuk sombong, ya memang begitu. Tuhan bawa saya keliling kemana-mana. Karena saya ketemu banyak orang dan bersyukur. Mau di kelompok agama apa saja, pokoknya orang. Asal dia orang. Buat saya agama, suku, ras tidak saya urusi. Kenapa? Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia, satu saja. Ketika kita mau lahir, Papa nggak tanya, kamu mau lahir mau pilih jadi bangsa apa? Kira-kira kalau kita mau dilahirkan, terus tanya mau jadi bangsa apa? Jawab Papa kira-kira. Itu enggak. Jadi hak kita lahir jadi bangsa apa, itu mutlak kedaulatan Papa di surga. Amin. Maka itu dia benci rasialis. Dia benci. Karena itu suatu kejahatan. Kita jadi orang hitam, kita jadi orang Tionghoa, kita jadi orang Itali. Bukan kita yang milih, Tuhan yang milihkan. Maka itu nggak boleh kita membeda-bedakan itu. Nah, maka itu ketika saya ngajar di banyak tempat, saya nggak bilang tentang agama, tapi saya baca ini literatur, ini tulisan.
Mau disanggah, ayo. Asal ada tulisan lain yang bisa membuktikan. Betul nggak? Kalau tidak ada, dia harus terima apa yang ada. Nah, itu hebatnya sains. Maka itu ketika saintis menemukan fakta-fakta, ternyata ada di Alkitab. Saya beri contoh. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Mati. Ini ada dokter di sini. Ayo, dunia jadi apa kalau nggak ada sanitasi? Oh, bukan cuma kotor, bau, nggak cuma bau, nggak sehat, kena COVID, nggak cuma itu. Jawaban Oma ini yang saya tunggu, umur pendek. Kita pasti nggak ada di sini, sebab mak cokong-cok kita sudah mati semua kalau nggak ada sanitasi. Sekarang sudah buka Alkitab. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Sebelum Maleakhi ya, kita keluar dulu sedikit. Karena tiba-tiba kok Roh Kudus gerakkan ini. Nah, ini satu-satunya tulisan yang sudah ditemukan oleh manusia. Musa adalah manusia pertama di dunia yang menuliskan tentang sanitasi. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Nah, saya yang terjemahan bahasa Indonesia masih pakai bahasa Melayu, kada hajar. Oke, karena saudara tinggal di Sydney, baca bahasa Inggrisnya aja. Amas dulu sudah lama di Australia, bahasa Inggris nggak bisa, Indonesia lupa. Mau jadi apa nanti itu? Ayo, bahasa Inggris pakai terjemahan apa? Aku banyak loh. Bahasa Inggris satu-satunya bahasa yang punya ratusan terjemahan versi yang beda. Ayo, mau pakai apa? Ferry, kamu pegang apa? Amplified? Amplified. Oke, silakan. Ferry jadi operator saya. Amplified. Ya, cari yang belum pernah tahu. Saya paling suka itu amplified. Namanya amplify, diperkuat lagi. Oke, dengarkan. Ulangan 23 ayat 12 dulu. You shall also have a place outside the camp to which you may go. Ingat ya, yang dipimpin Musa itu 4 juta orang. Betul? 4 juta orang kan bergerak terus. Maaf ini. Cia, ada yang makan nggak apa-apa ya. Nah, 4 juta orang nggak punya WC. Tadi saya baca ya, orang Indonesia memang pintar sekali kok. Ya, jadi di satu desa, cuma saya nggak tahu desa mana tadi, datang petugas kesehatan untuk bantu warga di situ punya WC dan kamar mandi. Tapi nolak. Nah, sampai dikatakan dulu, ini kami bayar. Cuma sediakan tempatnya aja di mana? Tetap nggak mau. Lah jawab ini buat kami tertawa. Kami nggak perlu WC, sebab nggak ada yang dibuang karena kami jarang makan. Lucu nggak itu? Ya, betul juga loh. Jadi nggak perlu WC, jarang makan kok. Karena miskinnya itu. Aduh, dari tertawa saya sampai jadi menangis. Jadi kami nggak perlu WC. Bayangkan. Oke? Kenapa? Gimana? Justru nggak tahu, itu saya lihatnya di sosial media. Nggak tahu desa mana, coba nanti saya cari. Ini sepintas saja tadi itu. Bayangkan, oke, saya lanjutkan. 4 juta orang yang dipimpin Musa dari Mesir ke Kanaan. Nggak ada kamar mandi, nggak ada WC. Kan jalan terus mereka. Kalau nggak ada peraturan ini. Kamu harus buat suatu tempat outside your camp, di luar perkemahan. Dan mereka pakai tenda. Terus, And you shall have a spade among your tools. nah, ada satu alat, ya, sekop kecil. Terus, And when you prepare to sit down outside to relieve yourself, ya, BAB istilahnya, ya. Terus, to relieve yourself, you shall dig a hole with it and shall turn and cover up your waist. ya. Ini literatur tertua yang ada di jurnal sains. Dan nama Musa ada di situ dan belum bisa diturunkan sampai hari ini karena belum ditemukan literatur lebih tua dari tulisan Musa. Apa yang saudara mikir? Pertama kali saya belajar ayat ini tahun 80-an awal yang lalu, saya tuh menangis, terharu. Lah urusan gitu aja kok papa ngurus itu? Apa dia kurang kerjaan? Loh, tapi kalau nggak diajari loh saudara, maaf loh. Jelas 4 juta orang nggak BAP sehari barengan semua 4 juta ya tidak lah. Betul? Separuhnya saja 2 juta. Barang itu mau diapain?
Maaf loh, ngerti nggak pikiran ini? Maka itu saya nangis, papa itu kok teliti. Amin. Itu papa kita di surga. Oke. Sebelum dunia kedokteran modern tahu, kayaknya ada itu dokter bisa tanya. Yaitu orang sakit harus periksa darahnya. Maka tabib-tabib Israel sebut, lu kan bukan dokter. Kalau ada orang sakit, ini pengobatan kuno. Begitu ada orang sakit, ngeluh, aduh, dada saya sakit. Langsung dibelah. Tapi nggak tahu mau ada apa. Ditolong, untung-untungan, nggak ditolong mati juga. Itu zaman itu. Nah, saya tahu sejarah ini ketika anak saya yang pertama lulus jadi dokter. Wih, saya baca literatur kedokteran hebat. Nah, Imamat 17 ayat 11. Inilah literatur tertua yang memberitahu manusia bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Sejak hari itu, maka dokter tidak boleh sembarang mengoperasi orang, periksa darahnya dulu. Imamat 17, Levitikus 17 ayat 11. Kalimat pertama saja, bacakan, Pep. For the life of the flesh is in the blood. Ya, cukup. Semua nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Bayangkan, ini literatur tertua. Maka itu sampai hari ini tidak ada dokter atau siapa saja berani menyebut kamu sakit apa sebelum periksa darah. Betul tidak? Maka itu darah itu penting. Blood transfusion, transfusi darah pertama di dunia itu ketika orang melihat Tuhan Yesus serahkan nyawanya dan beri kita darahnya. Dari situ transfusi darah. Nah, dari ayat ini manusia baru sadar. Mengapa Yahweh Tuhan melarang manusia lewat Musa makan darah? Jawabannya, karena semua penyakit ngumpulnya di darah. Kenapa? Babi, kerang-kerangan semua nggak boleh kita makan, karena Papa ciptakan mereka untuk vacuum cleanernya bumi. Maka itu mereka itu binatang kotor, nggak boleh dimakan. Dan cuma masalahnya yang Papa kita larang itu enak semua. Lo betul nggak? Itu saya heran juga. Kenapa nggak dibuat nggak enak? Maaf. Nah, jadi ketika orang dilarang makan darah, Papa sayang kita. Itu tempatnya penyakit. Tapi ada yang rakus. Ya, tapi kan direbus dulu. Saya punya ilustrasi. Sehaus-hausnya orang, masa merebus air got diminum? Berarti maksudnya, darah itu sekotor air selokan. Karena penyakit semua di situ. Ini ayatnya. Yang terakhir ya, nanti kita ngomong soal bapak-bapak. Nanti kalau ada waktu nanti sore hari kita kumpul lagi buat belajar khusus tentang hebatnya Alkitab ini. Kita akan tertarik membacanya. Sekian puluh tahun terakhir saya kalau khotbah nggak nyinggung teologi, nggak nyinggung doktrin. Masalah hidup aja. Untuk masalah hidup aja tiap hari nggak bisa dibahas. Ya, saya cuma kesaksian tadi sudah dibaca. Saya khotbah pertama kali itu 26 Agustus tahun 72. Maka itu anak-anak saya mensyukuri 26 Agustus bulan yang lalu pas 50 tahun. Bayangkan, soal 50 tahun khotbah bahan ini nggak habis-habis. Apalagi selama pandemi, tidak ada hari tanpa saya khotbah. Justru makin sibuk saya waktu pandemi. Contohnya hari Minggu, 1 kali hari Minggu, cuma duduk di meja pakai handphone, saya bisa khotbah di 4 negara loh. Bayangkan kalau nggak ada pandemi, mau sekaya apa, mau naik pesawat apa? Sehari 4 negara. Contohnya di Papua jam 7 pagi, di Sydney jam 9. Saya sudah khotbah untuk Sydney. Selesai khotbah di Sydney, kebaktian di Papua itu jam 9. Sini sudah jam 11, sudah selesai. Selesai di situ, saya khotbah di Taiwan karena siang. Agak sore, saya khotbah di Los Angeles, sana sudah pagi. Dan terus nyambung lagi. Itu sehari waktu pandemi. Maka itu setan makin jengkel dengan saya. Ternyata selama pandemi saya itu lebih sibuk daripada. Habis orang minta ngajar via Zoom. Maka itu saya pengen ketemu Eric Yuan.
dia penemunya sumber. Ini orang hebat sekali gara-gara pacaran. Mungkin orang pacaran itu idenya banyak sekali. Apalagi pacaran pas ulang tahun nggak punya duit, pasti kreatif dia. Maaf ya, yang ketawa kencing pernah ngalami. Itulah, apapun bisa dipakai. Oke, yang terakhir ketiga ya. Ini Ratu Elizabeth II baru meninggal. Sebelum ada negara modern, ada zaman modern. Zaman dulu sistem bangsa-bangsa apa? Kerajaan. Dan rata-rata sadis. Kalau dilihat kasar-kasar Tiongkok, ngeri zaman mereka ya. Kasar Jepang juga. Nah, akhirnya revolusi Prancis. Runtuhlah satu persatu kerajaan dunia. Akhirnya banyak negara jadi negara apa? Republik. Sekarang demokrasi, republik. Betul? Kata republik itu dari Kekaisaran Romawi. Itu kata republik. Dan itu nggak ada di Alkitab. Tapi sistemnya ini yang luar biasa. Di dalam negara republik atau demokrasi ada berapa lembaga tinggi yang paling penting? Tiga. Apa saja? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Saudara, di dalam jurnal ilmu pengetahuan nama Yesaya yang dimasukkan. Sebab literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia adanya di Alkitab. Buka Yesaya 33 ayat 22. Nah ini baru 3 saja, saya percaya saudara bisa heran-heran. Kok bisa begini Alkitab ini yang ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi masih berlaku relevan sampai hari ini. Maka itu doktrin gereja lah yang merusak firman Tuhan ini. Ayat 22. Ayo silakan, siapa nama baca? Yesaya 33 ayat 22, bahasa Indonesia dulu. Ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Stop, hakim yudikatif. Kalau saudara belajar sosial politik, ini buat orang kaget. Negara demokrasi, negara republik, dari 3 lembaga tinggi, keadilan nomor 1, hakim. Maka itu negara-negara di dunia yang pemerintahnya nggak adil, pasti kacau. Rakyat berontak. Bersyukur Tuhan pakai Jokowi menyelamatkan Indonesia. Walaupun dia digoyang terus sampai terakhir di warga BBM, selalu kebongkar yang jahat itu, hebat sekali. Ya, Amerika memang marah-marah. Saya nyiapkan presiden tandingan nanti ini, baru saya baca tadi sore ini. Ya dari dulu. Nah, tapi Tuhan akan bela. Saya percaya Jokowi akan 3 periode atau lebih nanti terserah. Karena Tuhan akan menyelamatkan Indonesia dengan cara ini. Jadi nomor 1 dari 3 lembaga pengadilan kehakiman. Nomor 2, Tuhan adalah? Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Hukum itu kan legal. Ini DPR, legislatif. Yang ketiga, Tuhan ialah raja kita. Ini eksekutifnya. Nah, begitu 3 lembaga ini bersatu, kehakiman, DPR, dan pemerintah, kalimat terakhir 3 jadi iya, betul nggak? Nah, iya itu siapa? Negara. Akan apa? Menyelamatkan. Saudara, kita bersyukur. Walaupun belum sempurna, ya tapi dengan adanya Jokowi luar biasa, Tuhan berkati Indonesia. Nah, saudara, bagi yang baru tahu pertama kali tentang 3 hal ini, ya, tentang sanitasi, tentang darah, tentang 3 lembaga penting negara demokrasi, saudara bisa kagum mbak betapa-betapnya kita. Dan ini bukan cuma kitab suci agama yang urusannya surga neraka saja, ternyata lebih daripada itu. Oke, lanjut, nanti kita ketemu lagi lain kali. Kita buka sekarang Malaikat 4 ayat 6. Nah, semua khotbah-khotbah saya tiap hari itu terekam di Facebook, Instagram. Saudara bisa cari nanti Daniel Alexander gitu ya. Ayo kita baca Malaikat 4 ayat 6. Inilah peranan papa, peranan suami
Ya, sudah 1, 2, 3. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak. Dan hati anak kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan Yesus tetap akan datang seperti janji. Tetapi kalau gereja gagal memulihkan hati papa-papa yang gak suka anaknya, maka anak-anak jadi sakit hati pada papanya. Dan kalau itu tidak pulih, Tuhan Yesus tetap akan datang memukul bumi sampai musnah. Musnah loh. Ngeri sekali. Nah ini yang buat saya kaget. Masa sih cuma karena papa-papa gak sayang anaknya kok jadi bumi bisa musnah? Dan itu terbukti. Seorang peneliti dari Amerika, namanya Dr. James Dobson, dan dia membuat research penelitian. 90% lebih penghuni penjara adalah anak-anak yang terluka karena kelakuan bapak. 70% anak-anak yang drop out dari tempat kuliah adalah anak-anak yang terluka oleh bapak. 80% pria-pria free sex meninggalkan single mother. Maka kalau single mother makin banyak di dunia, berarti fatherless generation muncul. Dan Dr. James Dobson menulis 80% the fatherless, anak-anak yang gak punya papa itu akan meneruskan kerusakan bapaknya, dan dia akan free sex lagi dengan banyak perempuan, dan lahir lagi generasi tanpa ayah yang lebih banyak jumlah. Ngeri. Ada istri-istri gak benar, maaf, tapi faktanya lebih banyak suami atau lebih banyak istri yang gak benar, maaf. Kenapa lebih banyak suami yang gak benar daripada istri? Karena setan sudah baca Malaikat 4 ayat 6. Untuk memusnahkan bumi tidak perlu tsunami, gempa bumi, ya AIDS, COVID-19, enggak. Ternyata cara setan merusak, menghancur, memusnahkan bumi sederhana, rusak para ayah. Maaf, saya cuma ngomong. Kira-kira setan berhasil nggak sih? Tolong jawab. Setan berhasil tidak? Sangat berhasil. Hari demi hari single mother makin banyak jumlah. Mana bapak-bapaknya? Itu. Ratapan pasal 5, Lamentation, mulai ayat 1. Lihat judulnya, Ratapan pasal 5. Wih, ini ngeri sekali saudara. Ratapan pasal 5, Lamentation. Tuhan tolong kami. Sekalipun saat ini jumlah kami kecil, kita ada 40 nggak ada ya? 40 orang kita? Nggak ada ya? 30 aja nggak ada. Jumlah kami kecil di sini, tapi tolong ikuti di rumah via Zoom, Instagram, Facebook. Ayo kita bergerak bersama-sama menghentikan kerusakan hidup di dunia untuk ayah-ayah dipulihkan. Udah, Ratapan 5 judulnya apa? Doa untuk pemulihan. Doa untuk pemulihan. Maaf ya kalau ada para pendoa yang ikut dengan Ratapan 5 mulai ayat 1. Ternyata doa keliling, pernah dengar ya? Doa di mana? Doa pakai banner, doa pakai apa saja. Ternyata bukan itu. Itu nggak bisa memulihkan. Doa untuk negeri, doa syafaat apa?
ternyata doa pemulihan harus dimulai dari keluarga-keluarga. Oh, nggak ada yang amin. Ini ayatnya, keluarga. Nah, baca ayat 1. 1, 2, 3. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Nah, perhatikan. Kami ini siapa? Nanti kita akan ketemu. Tuhan, lihatlah akan keadaan kami. Akan apa? Keadaan kami dan Lihatlah akan kehinaan kami. kehinaan kami. Udah, ayat 2. 1, 2, 3. Milik pusaka kami. Nah, milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Stop, saudara. Ketika para ayah tidak bertanggung jawab, maka mama akan jual properti, jual apa saja. Wajar nggak? Loh, wajar tidak? Bisa tanya, wajar nggak mama seperti? Karena untuk hidup. Milik pusaka kami beralih pada orang lain. Terus rumah-rumah kami Kepada orang asing. jadi milik orang asing. Gak punya rumah. Ayat 3, siapa ini? Belum ketahuan. 1, 2, 3. Kami menjadi anak yatim. Nah, kami menjadi fatherless without father. Jadi tolong para pendoa yang rajin doa pagi, doa puasa, doa apa lagi lah. Jangan sibuk doa cuma nyuruh Tuhan yang bekerja. Kita harus bekerja menyelamatkan anak-anak ini. Sudah gak punya bapak, gak punya milik pusaka, gak punya rumah. Bapak-bapak kami gak ada. Lanjut. Yang berapa sana? 1, 2, 3. Ulang. Ini penting. 1, 2, 3. Ayat kami hidup dengan membayar. Terus Kami mendapat kayu dengan bayaran. nah, untuk minum itu nggak gratis buat anak-anak fatherless ini. Kejam sekali. Kayu itu untuk masak. Zaman dulu kan nggak ada minyak, nggak ada. Jadi kalau Tuhan berkata lewat ratapan ini, minum nggak gratis, kayu harus bayar. Sudah nggak ada bapaknya, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Ini harus kita pulihkan. Nah, maksud saya begini. 2 hari yang lalu ada kisah yang menyedihkan. Ini anak kandung. Nah, anak kandung ini padahal bapaknya itu dokter. Karena saya tahu. Minta pulsa. Dikasih setiap bulan sekian jatahnya. Nah, pas dia ulang tahun, tantenya anak ini ngasih hadiah pulsa. Bapaknya tahu. Jatah bulan ini dipotong, gak dikasih pulsa. Terus dia tanya, kok bisa begitu ya? Saya jawab, enggak cuma kamu yang ngalami itu. Di dunia ini banyak papa yang menganggap anak itu beban hidup. Pernah tahu nggak? Banyak papa menganggap anaknya beban hidup. Kalau perlu bapak ngomong, kenapa sih kamu itu lahir? Dia kaget tuh saya ngomong. Yang kedua, tidak sedikit orang tua menganggap anak kandungnya itu mesin ATM. Kalian nggak ilustrasi. Selalu minta duit ke anak, minta duit ke anak. Ada gangguan? Enggak. Kaget dia waktu saya jawab itu. Oh begitu. Iya, ini jahatnya dunia. Ini bapak kandung dengan anak kandung. Nah, waktu kita baca ratapan 5 ini, celaka nggak dunia ini dengan keadaan anak-anak seperti ini? Terus ayat berapa sih? 5. 1, 2, 3.
Kami juga katakan, ampunilah mengenai kesalahan. Kasihan. Apa istilahnya pekerja anak-anak dunia ini, istilahnya apa bahasa Inggrisnya? Child labor. Child labor. Itu jahat sekali. Dan itu paling banyak di daerah India, Pakistan, Bangladesh. Aduh, kalau melihat mereka, anak-anak kecil, hanya untuk bakar batu bata, ngangkat pasir. Ya karena nggak ada makanan. Child labor. Ini tertulis. Sampai begitu beratnya hidup mereka. Ayat 7. Wah, ini sadis ayat 7 ini. 1, 2, 3. Nah, berbuat dosa mereka lagi. Kami menanggung kedudukan mereka. Sadis. Bapak-bapak kami berbuat dosa, nge-seks kiri kanan, lahir anak-anak itu. Mereka tidak ada lagi. Kalimat ini menyedihkan. Kami yang menanggung kejahatan mereka. Tolong yang punya anak-anak laki suruh baca ayat ini. Papa pesennya, jangan kau merusak perempuan. Ingat loh, mama itu perempuan. Ingat besok kamu punya anak perempuan, jangan kau rusak. Jadi kalau kita membaca Maleakhi 4 ayat 6, ngerti enggak mengapa kalau gereja gagal membuat hati papa-papa berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak nggak bisa balik kepada bapaknya? Yesus akan tetap datang, tapi memusnahkan bumi, karena isinya hanya penjahat. Ngerti? Maka itu semua pria, semua suami, dan semua ayah yang hari ini ikut belajar bersama-sama, dan yang nanti akan mengikuti rekamannya termasuk yang audio. Ini saya pegang, ini audio. Saya punya radio, jadi audionya akan disiarkan. Ya, di radio kami di Nambire sehari ada 4 kali jam khotbah supaya orang dengar. Yang mau menikah, menikahlah dengan baik dan benar, jangan salah. Maaf, saya punya kalimat yang gak disukai orang, tapi saya akan tetap ngomong. Awas kamu, asal kawin, asal beranak kayak babi dan anjing saja. Ya, kalian setuju gak setelah mendengar apa yang tertulis di Alkitab ini? Jangan hanya asal kawin, asal beranak saja. Lindungi dan jagai mereka. Saudara, dalam perjalanan hidup saya, seperti yang sudah dibacakan, banyak anak-anak yang Tuhan percayakan. Bersyukur kami suami istri, khususnya istri saya, tidak pernah merasa kurang karena kami gak punya anak kandung. Tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Anak-anak kami ada di dalam berbagai jenjang karya. Jadi perlu apa saja tinggal telepon, mereka bergerak. Itu luar biasa. Dari tukang parkir, ya, cleaner di WC umum, ya, sopir taksi, aduh, security, satpam, undang. Begitu sekali-sekali kalau saudara pulang Indonesia, ikut saya pergi kemana, ke airport ini, ke airport itu, ketemu orang-orang yang mereka anggap saya papa mereka. Pernah satu kali kami naik taksi, pas berlima, saya, istri saya, dan 3 anak, ya, dan ini 4-nya, 2 ini dari Batasapu, Ambon 1. Terus cerita-cerita di taksi itu. Nah, rupanya sopir ini nggak tahan melihat kami. Maaf ya Pak, itu anak-anak Bapak. Kan lain. Loh, saya tahu pertanyaan sopir itu, saya tahu. Karena istri saya, Tionghoa saya, Tionghoa ini anak ibu, satu kerikil, satu batu. Yang jawab mereka, betul Pak, kami bukan anak kandung. Oh, papa mama kami punya anak banyak sekali ngomongnya. Saudara tahu sopir taksi itu matanya berkaca-kaca. Aduh, seandainya saya punya, waktu saya masih kecil, punya bapak seperti papa kalian. Ya kami akhirnya kesempatan cerita soal kasih Tuhan. Saya nggak ngomong soal agama. Saudara, waktu kami turun selesai bayar, ini semua kaget, istri saya juga kaget. Pak, boleh nggak saya peluk bapak? Sopir taksi.
Ya saya peluk kok, dia minta dipeluk kok. Karena dia nggak pernah merasa pelukan itu. Nah itu contoh. Satu kali saya nunggu jemputan, ternyata terlambat. Itu di Mall Central Park. Terus ya kan sambil nunggu, saya tanya anak saya satu itu tinggal di dekat situ. Kamu tuh nggak di sini lantai berapa dulu? Kamu cukur ada di lantai 2. Ayo, papa mau cukur dulu. Nah akhirnya pas saya gitu keramasi, istri saya dengan 2 anaknya lagi guyon rame gitu. Terus, Pak, itu anak-anak papa. Ya kok bisa akrab begitu? Dia nggak mau teruskan, tapi saya tahu. Nunggu. Kok anaknya nggak Cina gitu. Tawa saya ngomong gitu. Nah karena yang nyukur bukan dia, orang lain. Nah karena anak-anak saya sudah tahu kalau ada jiwa harus seperti dekati dilayani. Jadi pas saya dicukur, nggak ada pelanggan lain, maka 2 anak saya ini dekati yang tukang cuci itu. Cerita. Ternyata di dunia ini begitu banyak orang merindukan papa. Kehadiran seorang ayah. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 8. Sebentar lagi saya akan akhiri. Nah, suatu kali saudara saya itu mikir gini, Tuhan kasihannya polisi-polisi itu kerjanya berat sekali, ngurusin penjahat, ngurusin narkoba, ngurusin segala macam. Kapan sih orang-orang jahat itu berhenti? Roh Kudus cuma jawab begini, Daniel, orang itu buat jahat. Yohanes 14 ayat 8. Orang itu buat jahat karena ada yang kosong di jiwanya, betul nggak? Oh begitu, iya. Terus kalau ada orang bisa berkata cukup, kenyang, lengkap, pulih, pasti nggak akan baca. Oh iya ya. Nah, saya bersyukur kepada Bapa di surga, saya menemukan kasus apa saja dalam hidup ini, kasus apa saja. Roh Kudus beri saya keyakinan, pasti ada di Alkitab jawabannya Daniel. Dan itu saya pakai sampai akhir. Maka itu Tuhan menyuruh saya mengajar. Dan kalau ada orang mendengar saya mengajar lewat firman, itu pasti semuanya kan, ya betul, itu ya betul. Karena seharusnya Alkitab ini diajarkan untuk aplikatif, betul nggak? Untuk bisa dilakukan setiap hari. Jangan kau bayang di awang-awang tentang doktrin itu orang malah bingung. Tapi fakta hidup sehari-hari saja. Nah kenapa saya bisa mengajar dengan pola ini? Karena iman ini. Saya menghadapi apa, pasti ada ayatnya. Pendengar kasus apa, pasti ada ayat. Nah, lihat contoh di Indonesia, kepolisian ini. Apa kasusnya? Uang. Betul nggak? Semua itu gara-gara uang. Nah, CFS yakin uang bisa bicara dan membungkam semua. Maka itu kalau presiden kita Bapak Jokowi, kasus ini hilang. Betul nggak? Kenapa presiden sampai 4 kali minta Kapolri usut sampai tuntas? 4 kali. Karena Jokowi nggak bisa dibeli. Uang. Alkitab yang menjawab, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, sagongsa, istilah orang Hokkien. Ya, sagongsa. 303. Itu kode perjudian. 1 bandar itu memberi polisi 30 M sebulan untuk nutup semua. Maka itu dia rasa aman. Lah kenapa bisa tahu saya? Karena salah satu anak saya itu jadi pengacara salah satu polisi. Dan anak saya sudah saya pesan, kalau kamu lulus jadi pengacara, nggak boleh karena duit. Dan satu-satunya saya nggak boleh dia ngurus perceraian. Kamu berani ngurus perceraian, papa pecat jadi anak. Seancam. Nah anak ini langsung daftarkan diri ke kehakiman untuk pro bono, yang nggak bayar itu. Nah salah satu polisi keluarga miskin, nggak bayar. Anak saya, wah saya dapat info hampir tiap hari. Uang itu setan betul-betul. Udah silakan baca Yohanes 14 ayat 8. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu manusia kapan kita puas, kapan kita cukup. Baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah,
Tidak ada tulisan siapapun di dunia yang bisa memberitahu seorang manusia kapan kamu rasa cukup. Ya, coba cari berapa terjemahan, mau Mandarin, mau Inggris, mau Belanda, mau Jawa, mau Batak, Dayak. Kata cukup itu enough, complete, satisfied, content, kenyang, full. Ternyata manusia akan menemukan rasa cukup, puas, kenyang, komplit kalau Papa itu hadir. Apa? Maka itu Tuhan Yesus satu-satunya orang di dunia yang memberitahu manusia pencipta alam semesta yang maha kuasa itu Papa. Maka itu dia mengajar doa Bapa kami dalam surga. Our Father. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ini jamnya diskusi. Yang di rumah sabar dulu. Ayo, diskusi kita sekarang. Saya lebih suka. Ayo. Saya boleh tanya? Oh, siapa saja boleh. Masuk Bu Susan, masuk Cia, masuk Bu Yana. Ya, ada 3 perempuan di sini. Oke, silakan. Pertanyaan saya, untuk di Indonesia ya, apa yang dibutuhkan anak-anak generasi sekarang ini di Indonesia, dan apa yang Tuhan inginkan dari generasi kami ini untuk anak-anak generasi di Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, sebetulnya bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Pertanyaan ini berlaku bukan cuma anak-anak orang Indonesia. Saya jawab, anak-anak itu perlu figur, perlu figur. Anak-anak itu perlu idola, betul tidak? Ya. Karena di benak anak-anak nggak butuh yang lain, perlu jagoan. Maka kita para pria lalu kita menikah menjadi suami, nggak lama istri kita melahirkan kita jadi ayah. Ayo semua papa jadi jagoannya anak-anak. Berbahagialah setiap kita kalau kita dijagokan oleh anak-anak. Saya punya contoh banyak, tapi ini pendek, tapi ini penting. Kalau saudara punya anak perempuan, dan suatu hari anak saudara berkata, aku besok kalau punya suami ingin kayak papaku, itu benar. Sederhana kalimat ini. Betul? Itu luar biasa. Anak itu perlu idola, perlu jagoan, dan itu harus papanya. Nah, untuk anak-anak kita, kalau mereka sudah punya jagoannya, yaitu kita, kalau kita mati pasti tenang, gak akan melek sebelah mata ini. Karena berat anak kita kok jadi begini, maaf gitu kasihannya. Iya, pasti tenang, aman, jelas. Ada lagi yang lain? Ayo. Ayo cepat. Ini awalnya gimana Pak? Koden, panggil Koden. Koden bisa senang anak-anak itu awal. Iya, awalnya begini. Saya ini mengalami dengan papa saya itu hanya sampai umur 9 tahun. Saya umur 9 tahun, papa saya meninggal, dibunuh waktu zaman Gestapo PKI. Nah, waktu dia meninggal, dia umur 31 tahun. Jadi muda sekali. Nah, 9 tahun saya jagai papa. Itu papa yang luar biasa. Nah, figur itu yang buat saya kuat sampai hari ini. Papa itu, zaman itu belum ada listrik. Ya, saya ini sekolah zaman itu masih pakai batu tulis. Nggak ada yang ngalami ini batu tulis. Jadi papa di rumah kami pakai lampu pompa petromak itu. Iya, nggak tahu berapa orang pernah ngalami itu. Habisnya, habis. Setiap sore sebelum gelap, dimanapun papa berada, dia harus pulang untuk nyalakan lampu itu. Suatu hari saya lihat hujan deras. Memang kami sempat takut, ini papa kok belum pulang hujan begini. Nah, hebatnya papa, mama saya nggak diajari untuk memompai, takut meledak. Pokoknya harus diam. Hujan. Kami sih nggak harap dia pulang, karena kami tahu ini bahaya kalau pulang.
nggak ada motor, naik sepeda dia dulu. Tapi tetap pulang. Wah, di situ kami anak-anak bangga. Ini jagoan ya. Kami dulu tidur masih kecil pakai kelambu, ya, nggak ada listrik. Saya nggak akan lupa. Begitu papa pulang, kami sudah di tempat tidur, dia akan buka kelambu kami. Saya nggak tahu istilahnya, semprong, tahu nggak, dulu lampu minyak yang ada kacanya itu, ya. Nah itu dia oles pakai minyak kayu putih, semprongnya itu. Dan kalau dia pakai senter nggak ada listrik, ada nyamuk yang nempel di kelambu. Itu caranya, saya baru tahu. Jadi semprongnya ditempelkan ke nyamuk, nyamuk terbang, nempel ke minyak kayu putih, mati. Sebulan 2 kali minimal, kami 4 bersaudara, saya anak nomor 2. Di depan pintu luar, kalau sepeda cahaya, kami itu dijejer. Papa duduk di lantai sambil sandaran di pintu, apa yang dibuat? Kuku kami diguntingin, telinga kami dibersihin. Sambil dia duduk, angkat kaki sebelah, terus kepala kami ditaruh sini, sampai ngiler-ngiler kami tidur. Enak banget. Oh, ada banyak hal saya bisa cerita tentang papa itu waktu masih kecil. Nah, setelah papa meninggal, saya mulai mikir. Saya nggak ngerti firman waktu masih kecil. Bagaimana ya rasanya orang nggak punya papa itu? Nah, rupanya itu panggilan. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, panggilan ini Jim, yang Tuhan tetapkan untuk saya menjadi bapak buat banyak sampai hari ini. Dan Tuhan beri kemampuan yang luar biasa. Nah, ini salah satu alasan saya takut menikah. Mana ada perempuan yang mau sanggup ngurusin anak begitu banyak? Bukan anak sendiri lagi. Tapi Tuhan tahu saya butuh pendamping. Dan Tuhan berikan ini. Jadi saya nggak pernah minta, saya nggak pernah cari. Maka itu saya sering berkata, bagi yang belum menikah, yang nggak pengen kawin jadi kawin Katolik, apalagi yang pingin itu maksudnya. Ngerti kan? Pasti Tuhan beri. Dan Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Tuhan yang paling tahu. Iya. Jelas? Oke, ada yang lain? Ya, Pak. Iya. Kenapa pilihnya di Papua? Nah, pertanyaan bagus. Kenapa pilihnya di Papua? Saya itu dari kecil nggak bisa lihat orang susah. Itu aneh. Dari kecil saya nggak bisa lihat orang susah. Padahal kami sini susah. Setelah papa meninggal, aduh, kami makan aja susah. Karena papa itu punya prinsip, perempuan di rumah ngurus anak, ngurus rumah, nggak boleh kerja. Jadi karena papa meninggal mendadak begitu, bingung mau bekerja bagaimana. Ya tetangga-tetangga baik. Kalau untuk beras, untuk apa itu nggak susah kami dulu. Tapi lauknya ini. Maka itu kenapa saya suka kelapa sampai hari ini. Ya dulu paling gampang kelapa. Tetangga-tetangga punya banyak pohon kelapa. Nggak minta pun, nggak dikasih pun kami minta. Nasi panas pakai parut kelapa diparut kasih garam, gurih sekali. Nah itu dari kecil sudah biasa begitu. Nah, saya ingin memeratakan keadilan. Dari banyak daerah di Indonesia, Papua itu paling tidak adil. Bayangkan, khayal emasnya Freeport itu sehari ngangkut 2 ton. Bayangkan, hebat Jokowi bisa punya sama mayoritas Indonesia. Apalagi minggu yang lalu Jokowi pertama kali ke Freeport, waduh, terus yang ikuti bangga sekali. Nah, karena ada ketidakadilan di Papua, maka saya kesana. Hal yang lain, saya itu selalu ingin ngerjakan yang orang lain banyak nggak ngerjakan. Itulah Papua aja, hampir nggak ada orang mau kesana. Nah, puji Tuhan Bapak. Jelas? Ada lagi yang lain? Oh, ada yang tanya. Ada yang tanya. Bagaimana kalau figur papa sangat jelek? Bukan contoh papa yang baik, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau ada anak yang gak punya figur papa yang baik, cari komunitas. Nah, bagi kita pria-pria, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, ayo kita jadi papa buat banyak anak-anak itu. Nah, maaf saya nggak tahu yang tanyain usia berapa, ya. Nanti boleh minta apa? Itu di Facebook. Instagram. Iya. Coba Aan atau siapa tuliskan nomor HP papa yang ikuti IG atau kamu bisa tulis Ferry. Oke.
Ada lagi? Enggak, di situ ada? 08? Enggak ada. 08 13 kali 93 kali 250. Ayo, ada yang lain? Ayo, Sen, lewat Sen. Oh, bukan sian. Oh, yang memberesin itu Sen. Enggak, kita bantu Sen piring kotor, jangan khawatir. Enggak usah potong, bayar. Ada lagi, Jim? Saya pengen sharing. Oh, boleh. Berdiri dong. Jim sini, Jim, karena harus direkam. Oke, saya tadi pagi lagi baca Alkitab ya. Ini benar-benar sentuh. Kena sih, oh, puji Tuhan. Oh ya, 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus, Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya. Ini luar biasa ya. Ini maksudnya Rasul Paulus kejadian 2000 tahun yang lalu. Ini banyak orang-orang di Efesus itu mereka mungkin sakit hati sama Bapak ya. Jadi 2000 tahun yang lalu even dia confident, you just follow me and now you see in fruit of his word. Itu aja. Ya. Ketika gereja hanya mencetak teolog-teolog, kamu punya beribu-ribu guru. Gereja nggak kekurangan master teologi, dokter teologi. Gereja dan dunia kekurangan papa. Itu seharusnya kita. Makasih Jim, tadi pagi bisa cerita soal itu. Luar biasa. Oke, saya mau tanya. Waktu kita masih kecil, mama kan bisa salah kepada kita, toh? Papa juga. Ayo, jawab. Kepada mama atau papa, anak-anak lebih cepat memaafkan. Yang mana? Ayo, mama atau papa? Mama. Aneh. Jadi gini di pikiran anak-anak. Mama silakan salah, jangan papa. Ternyata ada ayatnya. Yang kedua, waktu kita masih kecil, kita sering minta nasihat ke mama atau papa. Nasihat mama, karena bagi anak-anak nggak ada yang ngajari. Tahu, mama itu bisa dimanipulasi. Ya. Padahal nasihat bukan di mama, tapi di papa. Nah, kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 2. Cepat, mudah-mudahan yang terakhir. Jam berapa San tutup? Ini jam nanti kita bisa makan lagi ronde kedua. 1 Tesalonika 2 mulai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Wah, Jim luar biasa itu dapat ayat 1 Korintus 4. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Baca 1, 2, 3. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu Nah, yang stop. percaya. Ya. Ada 3 fungsi. Saleh artinya takut Tuhan, godly life. 2, tidak pilih kasih, adil. 4, tidak bercacat, blameless. Siapa itu? Ayat 11. Siapa itu? 3 hal ini. 11, 1, 2, 3. Nah, seperti Bapak kepada anak-anaknya. Terus telah menasihati kamu. Yang keempat, yang kelima, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Stop dulu. Nah, sampai ayat 11, inilah 5 fungsi Papa. Hidup takut Tuhan, yang hidup benar, nggak boleh pilih kasih, adil, dan nggak bercacat, blameless. Di sini kita melihat anak-anak punya pengenalan. Mama boleh salah, tapi jangan papa. Wih, ngeri. Ada 3 alasan yang menyebabkan anak sakit hati pada papanya. Yang menemukan ini Edwin Louis Cole dari Amerika. Dia sudah meninggal. Saya pernah ketemu dia 2 kali. Yang pertama,
Anak akan sakit hati dengan papanya ketika anak melihat papanya nyakiti mamanya. Kalau tadi anak perempuan, tolong mute yang di Zoom. Ya. Kalau tadi anak perempuan akan bangga, "Mah, kalau besok aku menikah ingin punya suami kayak papa." Sekarang anak laki. Saudara, dalam banyak kesempatan saya ketemu banyak orang. Saya kaget kalau ketemu anak laki kecil ngomong begini, "Tunggu aku besar." Artinya apa itu? Balas dendam. Ketika papa nyakitin mamanya anak-anak dan anak-anak lihat. Sekali papa pernah pukul mamanya. Anak gak terima. Itu aneh. Siapa memberitahu? Papa gak boleh nyakitin mama. Anak gak terima. Ini nomor 1. Nomor 2, kapan anak-anak sakit hati? Kalau papa nggak adil, pilih kasih, lebih sayang anak nomor berapa? Itu anak-anak sakit hati. Yang ketiga, anak-anak akan sakit hati kalau papa ingkar janji. Buat anak-anak, janji papa itu janji mati. Betul. Maka itu ketika anak-anak nagih, terus papa bilang, "Aduh nak, papa guyon." Wih, sakit. Nih, 3 hal. Maka itu ayo kita jadi papa. Fungsi keempat, menasihati. Nah, saya tanya, apa jadinya seorang manusia masa pertumbuhan gak ada penasehat? Liar. Di sini kita melihat setan membuat penasehat jarang pulang. Ngerti maksud saya? Akhirnya mama yang nasihati, padahal di papa. Yang kelima, menguatkan hati. Ternyata hanya papa bisa membuat anak-anak punya self-confidence, percaya diri. Itu papa. Dan saya punya bukti. Maka itu dari ayat ini, firman ini, nggak ada orang bisa menolak. Ini kebenaran ini, Pak. Sebelum Rasul Paulus, tidak ada orang yang pernah menulis. Maka itu ini literatur tertua. Siapa pernah ngalami atau pernah lihat? Anak masih kecil, 2-3 tahun, tergantung apa fisiknya, bodinya. Kalau main dengan papanya, termasuk anak perempuan, dilempar, nangis atau minta lagi. Aneh itu. Tapi jangan ada mamanya, ribut tadi. Ada mamanya. Anak jangan kamu lempar-lempar, aku yang ngambil dia tahu. Kenapa anak-anak minta lagi nggak takut? Percaya diri, ada papa. Kalimat pendek dari seorang papa kepada anaknya waktu masih kecil. Kamu bisa, nak. Tahu nggak? Ini powernya luar biasa. Kamu bisa. Karena ada papanya. Ini loh nasihat menguatkan hati itu. Yang keenam, ayat 12. 1, 2, 3. Dan meminta dengan sesama supaya kamu hidup sesuai dengan tanda Allah yang memasukkan ke dalam kerajaan yang Meminta dengan sangat. Saya ganti kata mendisiplin. Itu papa. Apa jadinya anak-anak gak didisiplin dari kecil? Hancur hidupnya, berantakan, kacau balau. Lompat ke ayat 7 dan 8. Itu fungsi mama. Ada 4. Ya, fungsi mama ada 4. Baca ayat 7, 1, 2. Ya. Ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami Nah, kasih. jadi ada 4 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ada 6 fungsi papa. Hidup takut Tuhan, adil, nggak boleh salah, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Coba cara kita lihat.
Di tangan siapa pendidikan karakter, pembentukan karakter? Mama atau papa? Papa. Sekarang kita tahu mengapa Malaikat 4 menulis dunia musnah kalau nggak ada papa. Karena nggak ada pembentuk karakter. Anak binatang tidak perlu kita ajari. Contoh, perlu nggak ngajari anak burung terbang? Nganggur beberapa. Perlu ngajar anak ikan berenang? Anak binatang nggak perlu diajari, dia pakai naluri insting. Tapi anak orang nggak diajar jadi orang, dia jadi orang-orangan. Dan itu tugas papa. Coba, kalau ngomong seperti ini, agama apa yang mau bantah? Betul? Begitu mulai hari ini kepada teman-teman saudara di kerjaan, teman apa saja, jangan ngomong firman pakai agama. Ditolak. Sampaikan firman dengan praktek kehidupan, orang akan melihat. Ada yang mau tanya? 2 lagi. Saya serahkan pada Pak Ajab. Oh ya, silakan. Kalian saya mau nanya, tadi kalian cerita pada umur 9 tahun, papi udah meninggal. Nah pertanyaannya tadi, jadi pretty much Koden kan grew up without father. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, siapa figur bapaknya Koden dan belajar dari mana untuk menjadi ayah yang baik? Iya. 500 anak-anak. Waduh, lebih loh. Oh lebih ya? Pertanyaan bagus. Umur 14 tahun, jadi 5 tahun setelah papa meninggal, Tuhan hadir sebagai papa di hidup saya. Nah, 5 tahun itu saya betul-betul seperti layangan, layang-layang, nggak ada arah. Tiap hari saya cuma lihat mama itu nangis, gimana hidup kayak begini. Nah, waktu saya kelas 2 SMP, itu umur 14, itu tahun 70. Guru agama saya namanya Bu Evi, dia masih hidup 90 tahun lebih sekarang. Dan dia bangga, kalau dia kemana cinta, oh anak saya dulu jadi pendeta sekarang ini. Iya, tapi sudah boleh pikun-pikun dia. Dia suruh kami anak-anak agama Kristen untuk hadir di gedung olahraga namanya Gelora Pancasila di Surabaya. Ada KKR. Nah, waktu itu yang khotbah orang dari Inggris, Joshua, ya penerjemahnya Om Damaris. Joshua masih hidup, Om Damaris sudah meninggal. Nah, saya nggak ngerti apa itu KKR karena di gereja kami nggak ada kata KKR. Pas selesai ada altar call itu. Nah, kami duduk di tribun pakai celana pendek, saya SMP kok. Tutup mata berdoa. Siapa mau terima Yesus? Nggak ngerti apa itu terima Yesus. Loh, saya mau tutup mata. Tiba-tiba dari sebelah kanan saya itu papa hadir. Lah, kan dia sudah meninggal. Kenapa dia di sini? Nah, karena di sekolah minggu diajari doa jangan buka mata berdosa. Ya takut buka mata. Tapi saya nangis. Saya rasa betul ini papaku, ini papa ini. Kok ada di sini tapi nggak boleh buka mata. Makin dekat, wah saya dipeluk. Saya rasa betul pelukan itu, wah kencang. Saya sadar, waduh ini teman-temanku ngomong apa nanti aku nangis di sini. Bener, habis itu ribut mereka, ngapain kamu nangis? Ya. Nah itu tahun 70. Tahun 72 saya ketemu Yeremyarim almarhum, saya dibimbing, itu saya jadi hamba Tuhan. April 80, yaitu Bapak rohani saya, ada Om Damaris, ada Yeremyarim, ya. Salah satu termasuk Pak Yusak Cipto juga. Nah 10 tahun kemudian tahun 80 bulan April ada rombongan dari Australia Canberra. Tom Halles masih hidup dia. Lalu dari Hawaii, Kona itu Kalafi Muala, dari Om Kit Browning, dari Blue Mountains, desa Kehilang, masih itu pada datang ke Indonesia. Nah, mereka mengajar the Father Heart of God. Mengajarkan bahwa Tuhan itu seorang papa. Nah, 10 tahun setelah saya dipeluk papa saya tahun 70, ternyata bukan papa saya, itu papa di surga. Bacakan ayatnya. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. James, terima kasih pertanyaan. Membuat kita jadi ngerti. Mazmur 103 ayat 13.
Ya, 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, diterangkan oleh Kalafi Muala waktu itu. Jadi ketika anak-anak nggak punya figur papa, apa namanya itu? Oh begitu, ya udah. Ketika anak-anak nggak punya figur papa, ketika anak-anak disakiti papanya, sulit dia kenal Tuhan sebagai papa. Seperti papa sayang kepada anak-anak, demikianlah Tuhan. Jadi Tuhan di surga yang dipanggil Papa oleh Tuhan Yesus untuk kita, itu gambarannya Papa di dunia. Maka itu ketika Papa di dunia dirusak oleh setan, lewat cara apa saja, maka anak-anaknya Papa itu sulit mengenal Tuhan sebagai Papa. Nah, jadi karena 9 tahun itu cukup bisa mengalami kasih Papa jasmani, maka itu dalam Papa di surga jadi begitu gampang. Maka yang di rumah ikuti ini jadi papa yang baik. Ada? Cukup? Jelas semuanya? Ayo pulihkan dunia lewat kita semua. Kalau ada di antara kita, khususnya di sini sekarang ini, saudara-saudara punya teman, punya saudara yang gak jadi papa yang baik untuk anak-anaknya, ayo kita sampaikan kebenaran, bukan nuduh mereka. Mungkin papa mereka dulu melukai hatinya. Nah, dekati anak, jangan begitu dong, nah, dekati anak-anaknya, ya, mewakili, minta maaf ya atas nama papamu. Kamu gak boleh dendam pada papamu. Papamu dulu begitu dengan papamu. Tolong, pasti bisa. Maka kalau kita semua bisa memulihkan hati papa-papa kepada anak-anaknya, hati anak-anak balik pada papanya, Tuhan Yesus datang nggak akan memusnahkan bumi, tapi memberkati. Amin. Puji Tuhan, jadi semua suami dan papa yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.